Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham SBMA, yang kedua saham Adro, yang ketiga saham PTBA, dan yang keempat yaitu saham ITMG. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham SBMA. Saham SBMA peragangan terakhir naik signifikan 24,55% di harga 274. Bagaimana dengan prospek saham SBMA kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi sudah balik lagi konsisten ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham SBMA ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah balik lagi konsisten ke atas. Apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk juga di saham SBMA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat koreksi tajam ya ke bawah dengan harga di 116. Setelah itu perlahan saham SBMA mampu naik ya. Di perdagangan terakhir setidaknya mampu breakout di area golden ratio-nya di harga 252. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas 252, maka peluang untuk balik arah saham SBMA ini cukup besar ya. Semoga saja kedepannya mampu mempertahankan posisinya di atas 252. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SBMA. Kalau untuk support, yang pertama tentu saja di 252. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 192, ini merupakan support yang cukup kuat. Sebelum naik ya ke atas, dia setway dulu di sekitaran 192. Yang ketiga yaitu di 116. Untuk resisten yang pertama yaitu di 294, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua 334 dan yang ketiga yaitu di 386. Untuk teman-teman yang mencermati saham SBMA, lihat saja di peragang berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area resisten pertama di 294, silahkan teman-teman TP dulu. Tetapi kalau koreksinya kecil, silahkan tahan dulu ya. Nanti kalau sudah lewat 294 di resisten pertamanya ini, kalau teman-teman punya modal, silahkan tambah lagi. Tetapi kalau dia langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area 252 ya. Selama masih di atas 252, saya kira masih aman saham SBMA ini untuk dibeli. Itu tergantung momentum teman-teman dalam mengambil posisi entry. Semakin di bawah sini semakin bagus ya. Yang penting dia tidak melewati 252. Tetapi kalau dia melewati 252, silakan teman-teman cabut dulu dari saham SBMA. Nanti masuk lagi seandainya dia mampu breakout lagi di 252. Ingat ya, entry posisi yang paling bagus yaitu di atas 252. Seperti saya sampaikan tadi, tergantung dari teman-teman untuk mengambil momentumnya. Yang penting kalau sudah di atas area golden ratio-nya, peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham SBMA ini mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SBMA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham Adro. Saham Adro peragangan terakhir naik 4,86% di harga 4.100. Bagaimana dengan prospek saham Adro? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sempat turun tajam ya ke bawah, tetapi di perdagangan terakhir menunjukkan balik arah ya. Setidaknya garisnya sudah merapat, ada potensi untuk balik rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya, volume merahnya baru saja memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Adro ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya, sampai harga tertinggi yaitu di 4.190. Setelah itu saham Adro koreksi ke bawah ya, dan mampu ditahan dengan supportnya yaitu di 3.860. Setelah itu saham Adro menunjukkan reboundnya di dua peragangan terakhir menunjukkan dua candle hijau. Itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Adro.
Kalau untuk support tentu saja di 3.860, ini support yang cukup kuat ya secara histori. Di support inilah saham Adro mampu ya menahan koreksi tajamnya. Pada tanggal 21 September 2022, semoga ini menjadi momentum saham Adro untuk mampu melanjutkan uptrend panjangnya. Yang kedua yaitu di 3.610, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout ya dan bertahan setidaknya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 3.430, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.190, yang kedua yaitu di 5.140, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, dari kuartal 1 dan kuartal 2, saya kira target 5.140 ini bisa dicapai ya. Tetapi tergantung dari penggerak harganya, butuh berapa lama untuk mencapai di harga 5.140. Tetapi sebagai seorang trader, perhatikan saja dari indikatornya ya. Apabila naik, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, silakan TP dulu. Itu untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek, tetapi yang untuk trader yang mengambil posisi jangka panjang, silakan mengambil momentum di area-area begini ya. Kayak mantul begini bisa diambil, nanti bisa di TP kalau posisinya sudah cuan lumayan ya, atau tergantung dari teman-teman atau kepuasan teman-teman terhadap cuannya. Kalau dilihat dari indikator stokistiknya ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya, tetapi kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan. Untuk teman-teman yang mencermati saham Adro, lihat saja di peragang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk ya secara bertahap. Kalau dia mantul di 4.190, sebaiknya teman-teman TP dulu ya, walaupun cuan sedikit, setidaknya teman-teman bisa menyelamatkan modal teman-teman dulu. Nanti masuk lagi kalau dia mantul di area support pertamanya ini di 3.860. Kalau naik setidaknya teman-teman mendapat momentum ya, atau mendapatkan cuan yang maksimal. Kalau teman-teman mengambilnya di tengah sini, kalau dia koreksi ke bawah, teman-teman cukup lama lagi menunggu. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman menunggu saja di area support pentingnya di 3.860. Selama masih mantul di 3.860, saya kira saham Adro ini masih aman ya untuk dibeli. Sekarang tergantung posisi teman-teman untuk entry. Ingat saja ya posisinya. Tetapi kalau ini mampu dijebol juga ya, atau breakdown ke bawah, menunggu saja di area pentingnya di 3.610. Ini merupakan area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas ini, saya kira masih aman ya. Tetapi lain hal kalau dia mampu menjebol area golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Adro ini. Tetapi kalau dilihat dari posisi fundamentalnya, kemungkinan besar dia akan melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Adro. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham PTBA. Saham PTBA peragangan terakhir naik 3,09% di harga 4.340. Bagaimana dengan prospek saham PTBA? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah berada di area oversold tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokistik, saham PTBA ini sudah mulai menunjukkan rebound-nya. Biasanya kalau sudah berada di area oversold begini, garisnya sudah korslen ke atas, itu artinya para buyer biasanya sudah mengambil momentum ya secara bertahap. Ada potensi untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya. Volumenya baru saja memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham PTBA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya masih uptrend ya. Masih mampu ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini di 3 perdagangan terakhir. Di tanggal 19 sampai di perdagangan hari ini ya, 22 September 2022, itu artinya grafik saham PTBA mampu dijaga oleh SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PTBA. Kalau untuk support tentu saja di 4.330, ini yang pertama. Yang kedua yaitu di 4.080, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau kita lihat di beberapa perdagangan ya, sebelum naik dia
setway pendek ya di area golden ratio-nya ini di sekitaran tanggal 16 Agustus sampai di 23 Agustus 2022 baru mampu melanjutkan rebound-nya. Yang ketiga yaitu di 3910 ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4630. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 2 Juni 2022. Yang kedua yaitu di 5520, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, tetap ya memperhatikan analisa fundamentalnya. Kalau mengambil posisi jangka panjang, perhatikan saja laporan keuangannya ya secara kuartal maupun perbandingan kuartal dari tahun sebelumnya. Apabila menunjukkan progres yang bagus, silakan teman-teman yakin saja mengambil posisi jangka panjang. Biasanya kalau fundamentalnya bagus, dia akan berimbas terhadap kenaikan harga sahamnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham PTBA, lihat saja di paragraf berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap, setidaknya masih di atas 4.330 saya kira masih aman. Kalau dia mampu breakdown ya di 4.330, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Menunggu saja di sekitaran SMA 50-nya di 4.220. Kalau di sini juga mampu dilewati, tunggu saja di harga kuncinya ya, yaitu di 4080. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau dia mampu ya, mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silahkan masuk. Tetapi kalau dia jebol juga ini, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham PTBA ini. Kalau analisa saya, pandangan pribadi saya, kemungkinan besar saham PTBA ini mampu ya melanjutkan rebound-nya. Kenapa? Kalau memang diperhatikan dia sempat naik dan akan turun lagi ke bawah, dan setelah itu dia naik, dan ini hanya sebenarnya kelihatan seperti koreksi sehat saja ya, dan setelah mantul di SMA 50-nya, saham PTBA sudah menunjukkan rebound-nya. Asinkronkan juga ya nanti di perdagangan berikutnya dengan indikator stokastiknya. Apabila indikator stokastiknya sudah mulai menunjukkan korsen yang cukup tajam naik ke atas, itu artinya ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Apalagi di perdagangan berikutnya MACD-nya menunjukkan volume hijau, itu sangat mendukung ya untuk kenaikan harga saham PTBA ini. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham PTBA. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham ITMG. Saham ITMG peragangan terakhir naik 2,94% di harga 43.775. Bagaimana dengan prospek saham ITMG? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sempat turun ke bawah tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda korsen ke atas, sudah mulai merapat. Itu artinya secara indikator stokastik ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan, volume merahnya baru saja memudar ya. Itu artinya para seller baru saja berkurang di saham ITMG ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya lagi uptrend ya. Kalau lagi uptrend begini, sangat disarankan ya untuk para trader trading di saham yang posisinya lagi uptrend, itu untuk mengurangi posisi rugi atau loss teman-teman ya. Apabila dia sempat turun ke bawah begini, kalau dia lagi uptrend ini sebenarnya hanya koreksi sehat, dia akan balik lagi ke atas. Kalau kita lihat ITMG ini juga dijaga dengan SMA 50-nya ya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau ya, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Saya kira ini juga koreksi sehat, semoga saja modelnya sama dengan yang dua ini ya. Setelah turun dia naik lagi dan turun lagi dia naik lagi. Setelah turun semoga saja ke depannya dia mengikuti model historinya, dia naik dan mampu breakout di resisten pertamanya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ITMG. Kalau untuk support tentu saja di 41.050. Yang kedua di 37.750. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang ketiga yaitu di 35.425, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 45.250, yang kedua yaitu di 57.400, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target, semoga saja ke depannya
Target 57.400 ini mampu dicapai ya. Semoga saja kalau kita lihat dari beberapa laporan keuangannya kuartal 1, kuartal 2, ada harapan ya untuk mencapai 57.400. Semoga saja nanti di kuartal 3 dan 4 bagus juga ya, mendukung progresnya naik. Bisa saja di akhir tahun bisa mencapai 57.400. Untuk teman-teman yang mencermati saham ITMG, lihat saja di peregang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau mantul di resisten pertama, untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek, silakan TP dulu ya. Nanti masuk lagi kalau dia sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Tetapi untuk teman-teman yang yakin mengambil posisi jangka panjang, silakan tahan lagi. Kalau dia mampu breakout, silakan tambah lagi kalau punya modal. Kalau dia langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja ya sampai memberikan konfirmasi sinyal buy atau setidaknya dia mantul di area support pertamanya ini. Kalau kemungkinan buruknya dia breakdown di support pertamanya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di harga bawah ini lagi ya, di support kedua yaitu di 37.750. Kalau dia breakdown juga ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ITMG karena ini harga kuncinya ya, harga area golden ratio-nya. Apabila dia mampu breakdown, potensi untuk downtrend tajam cukup besar. Tetapi kalau kita lihat grafik secara menyeluruh, saya kira posisinya masih sangat bagus ya. Posisi uptrendnya ini sangat bagus digunakan untuk trading. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, masih ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya, tetapi kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ITMG. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.